ketika kita bicara soal toleransi, kan pendapat kita kan, kita toleran apa enggak tuh kan kita menilai sesuatu, kita pakai kacamata kita gitu. Tapi kan tentu saja ada kacamata lain yang harus dipakai, yaitu kacamata kemanusiaan. Kan pemain saya sendiri merasa insecure dengan apa yang mereka punya. Jadi ini juga salah satu terapi juga buat mereka. We need to show more people yang lebih diverse di dalam komunikasi kita. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Hi, welcome back to You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Episode ini adalah special episode karena kita langsung live recording di acara kolaborasi antara Unilever Indonesia, IDN Media, dan Toleransi.id. Di awal pembicaraan, aku tanya kepada semua narasumber tentang tipe milenial mereka. Ini berbasis dari Indonesia Millennial Report 2020 yang diceritakan oleh William Utomo, CEO dari IDN Times. Kemudian kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol bersama all the other speakers yang bisa membuat kita berpikir banget tentang pertanyaan, gue udah toleran belum sih? Nah, untuk ini aku mau ngajak ngobrol-ngobrol, udah ada di ruangan semuanya. Di sini ada Mbak Herni Raharja. Hai Mbak Herni, halo. Halo. Hai, ada juga Mbak Ayu Kartika Dewi. Hai Ayu, apa kabar Ayu? Hai, apa kabar? Kabar baik. Hai. Dan Mbak Naya Ninita. Hai Naya. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Jadi kita berempat nih akan ngobrol-ngobrol nih untuk kurang lebih 50 menit 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang, kalau lihat judulnya di atas tuh, gua udah toleran belum sih? Ini pas dapet judul ini kan kalau, nih, oke ini aku buka kartu buat semua teman-teman di sana ya. Kalau kita tuh kayak begini biasanya dapat brief. Dapat brief tuh kita pelajari brief. Tapi pada saat gua udah toleran belum sih jadi judulnya, akhirnya aku terpaksa harus mempelajari diri sendiri. Karena nanya kan, oh iya ya, gue udah toleran belum sih gitu. Nah, untuk kita mulai hari ini, aku mungkin mau nanya dulu nih ke teman-teman di sini. Kira-kira kalau dari tadi yang William udah ceritakan, pertama, tunggu, ini milenial semua kan ya di sini. Mbak Herni, jiwanya masih milenial kan ya? Tentu dong. Kira-kira kamu itu tipe milenial yang mana? Atau lebih cenderung ke yang mana? Lebih cenderungnya nih ya. Naya deh, Naya dulu. Naya, kamu kira-kira yang mana Nay? Kalau aku kayaknya in between artist dan socializer. Karena artist dan socializer. Ya, kayak bits and piecesnya artist dan socializer. Karena sebenarnya aku juga senang melihat perspektif orang yang berbeda-beda. Tapi at the same time, aku juga sangat berhati-hati ketika aku menyampaikan opini aku. Jadi kadang kalau misalnya circle aku punya strong opinion terhadap A, dan aku tidak, ya aku lebih baik diem gitu. Aku nggak menyampaikan, aku hanya mendengarkan dan menyimak gitu. Karena ya kadang ketika ada paham yang berbeda, aku cenderung lebih menutup diri untuk kayak oke, gue menyimak aja, gue nggak akan against ataupun berargumen gitu. Jadi dengerin dulu, ngelihat situasinya, kalau memang bisa masuk untuk kita melakukan diskusi masuk, kalau enggak ya kecuali kalau kecuali kalau di wadah atau di sekeliling aku tuh memang terbuka dengan paham yang berbeda-beda. Kadang kan nggak semuanya punya paham apa yang bisa menerima kan. Jadi kalau memang konsep dan situasinya pada saat itu memang kita bisa dengan membuka hati dan diri dan mau melihat perbedaan, aku biasanya berbicara. Tapi ketika itu bukan untuk bahan diskusi, ya aku akan diam. I like it. Thank you, Nay. Kalau Mbak Herni, kita anggap semua di ruangan ini yang masuk buat semua teman-teman yang ikutan di Zoom, di Instagram, dan di YouTube. Kalaupun kamu nggak milenial karena masuk acara ini, hari ini kamu millennials. Terima kasih loh Chris, saya di-upgrade jadi milenial.
Mungkin kalau saya tuh udah lama ya di perusahaan gitu, jadi kayaknya mau nggak mau leadership dan vision udah menjadi salah satu karakter yang saya miliki gitu ya. Tapi walaupun mungkin tadi definisinya leader itu kan carefully expressing views. Betul. Mungkin saya nggak terlalu careful amat. Jadi buat saya yang penting tuh visi, changes apa sih yang kita mau bawa gitu dan menuju ke masa depan yang lebih baik tentunya. Oke. Itu benar sih. Dan kita butuh nih kayaknya leaders lebih kayak Mbak Erni yang sifatnya careful, tapi mungkin nggak usah careful amat supaya yang penting missionnya dapat gitu ya. Betul. Kita tuh harus breaking the glass ceiling every day lah. Breaking the glass ceiling peraturan tuh dibuat untuk dilanggar atau banyak sekali conception yang ada di pikiran kita yang sebagai leader tuh udah kita harus breakthrough atau membawa breakthrough dan kita harus buka jalan sendiri gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang nunjukin bagaimana seharusnya. Bener. Kalau Ayu, kamu yang mana Ayu? Kayaknya yang pertama ya, adventurer ya, kayaknya ya. Oke, adventurer. Gimana tuh modelnya? Sangat amat vokal sampai toleransi ID pun lahir. Jadi kalau misalnya udah dan ini tentu saja kayak aspeknya macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat komentar-komentar di sosial media saya tuh kadang-kadang lumayan seru gitu. Dan tentu saja kadang-kadang memang ada yang nggak setuju gitu dengan opini-opini saya gitu. Ya which is ya nggak apa-apa juga gitu kan. Karena kadang-kadang justru dari opini-opini yang nggak setuju tuh saya jadi tahu kayak oh ternyata ini pain points-nya orang gitu. Oh ternyata ini persepsinya orang gitu. Jadi ya. Ini menarik nih karena dari bertiga beda-beda semua juga tipe-tipenya dan artinya cara kita menangkap toleransi, cara kita menangkap diversity pun berbeda. Tapi kita ada di satu ruangan saat ini berempat ngobrol-ngobrol tentang gua udah toleran belum sih. Kalau nih aku tembak di tempat ya teman-teman. Dari skala 1 sampai 10, di mana 10 tuh super duper ekstra toleran. 1 ya, yang jauh deh, aku bingung jelasinnya gimana juga. Pokoknya 1 tuh udah gak ada toleransinya sama sekali. Kira-kira kalau menilai diri sendiri tuh ada di mana? Ayo, siapa yang mau duluan? Kalau saya sebenarnya malah pengen ngusulin skala lain, Christopher. Oh, gimana skalanya? Jadi ada teman baik saya gitu ya, dia tuh punya SMK toleransi gitu. Dan dia tuh bilang ada 4 level toleransi. Jadi selemah-lemahnya toleransi skala 1 nih adalah ketika kita itu membiarkan perbedaan gitu. Membiarkan. Jadi kadang-kadang ada membiarkan gitu. Jadi pokoknya selama lu gak nyenggol gua nggak apa-apa. Jadi ini kadang-kadang ada orang ditanya kamu toleran apa nggak toleran dong gitu. Buktinya apa? Oh aku membiarkan temanku yang berbeda agama beribadah gitu. Ya itu toleransi level 1 tuh. Pokoknya selama lu gak nyenggol gua nggak apa-apa. Nah kemudian kalau yang kedua tuh senang dengan adanya perbedaan. Yang senang ketiga dengan perbedaan. Ya, jadi senang gitu ya. Jadi senang punya teman yang berbeda gitu. Kayak Christopher tadi gitu kan salah satu. Oh ya senang nih kayak kita ada orang-orang yang berbeda gitu di ruangan ini gitu. Kalau yang ketiga tuh merayakan perbedaan. Nah yang keempat itu tuh melindungi perbedaan. Jadi kita belum tentu setuju gitu ya dengan pendapat orang yang berbeda ini gitu. Tapi kita melindungi hak dia untuk hidup, untuk melakukan apapun pilihannya dia gitu. Oke, itu jadi kalau misalnya skalanya kayak gitu tuh ya. Skala yang gua propose. Karena itu I will take that. Jadi yang pertama adalah kita yang membiarkan perbedaan, kita yang senang dengan perbedaan, kita yang merayakan perbedaan, atau kita yang melindungi perbedaan. Oke. Ini jadinya aku pengen menjawab tentang diri sendiri juga dulu ya. Boleh dong. Hari ini, boleh. Memilih yang pertama dan saya memilih saya sendiri yang pertama. Yang pertama, kalau aku kayaknya masih jujur di nomor 2, kadang-kadang 3. Ya, jadi senang banget sama perbedaan. Aku merayakan perbedaan tapi mungkin belum konsistensi. Itulah aku. Nah, kalau misalnya Mbak Herni yang mana kira-kira nih? Oke, yang milenial gadungan. Oke. Kalau saya tuh, saya mungkin di 2 atau 3 ya. Tapi lagi belajar jadi 4 sih. Karena saya musik championing dan belajar jadi 4.
Itu kata kuncinya aku suka banget tuh, belajar menjadi 4. Artinya memang udah ada vision kita mau ke arah sana. Thank you Mbak. Kalau Ayu? Di beda-beda bidang, di beda-beda topik, skor saya tuh beda gitu. Oke. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 2, ada yang 3. Boleh diceritain yang 4 dulu deh, biar kita punya konteks 4-nya seperti apa. Bagian mana pada saat Ayu menjadi 4? Mungkin kayak the very reason saya bikin toleransi ID ya. Yeah, atau bikin Sabang Merauke gitu ya. Yeah. Jadi kita paham bahwa perbedaan itu ada di Indonesia gitu. Dan sering sekali orang-orang yang minoritas nggak punya platform atau tidak merasa aman untuk menyuarakan gitu. Betul. Sehingga butuh, with great powers comes great responsibility, dan dalam kehidupan bersosial, with great numbers comes great responsibility juga gitu. Jadi yang mayoritas juga harus bisa mengupayakan. Kalau kapan pas nomor 2 jadinya? Biar kita punya the other spectrum. Mungkin kayak misalnya topik-topik kayak gun reform gitu. Oke. Kalau di US, saya tuh nggak bisa paham gitu ya dengan orang yang misalnya setuju bahwa penggunaan senjata tuh boleh buat semua orang gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Bahkan mungkin saya satu bahkan deh kalau di situ ya. Kayak selama kamu nggak bawa senjata depan aku, nggak apa-apa deh. Gitu aja jadi. Atau selama kamu nggak nembak-nembakin di sekolah, ya udahlah ya gitu. Ya. Oke, nice, thank you. Dan juga kalau dari Naya dari tadi 1, 2, 3, 4-nya membiarkan, senang, merayakan atau melindungi. Wah, gara-gara dengar Mbak Ayu, aku juga jadi kayaknya aku ada kalanya aku 1, ada kalanya aku 4, ada kalanya aku 3. Kalau misalnya when it comes to orang-orang terdekat aku, karena kebetulan aku juga tumbuh di lingkungan yang berbeda dan banyak hidup dengan banyak minoritas juga, dan pernah menjadi minoritas juga gitu. Jadi in a way aku mungkin di 3 aku senang merayakan, dan aku sangat terbuka juga dengan pemikiran dan apapun itu yang mereka tawarkan ke aku gitu. Dan at the same time when it comes to my family yang minoritas, aku pasti melindungi. Yes. Aku akan melindungi mereka, gimana caranya supaya yang mereka butuhkan mereka mendapatkannya gitu. Nice. Kayak aku akan pasang benteng ketika itu terjadi sama keluarga aku. Betul. Ya betul. Tapi ya itu balik sama certain things kayak idealisme ya. Kayak contohnya itu kayak masalah gun reform apa segala macam. Aku juga sejujurnya kayak ya udahlah, lu atur aja hidup lo ya. Hidup gue udah ribet. Lo atur hidup lo selama itu nggak mengganggu hidup gue. Serah deh. Yang penting lo bahagia. Iya, benar. Bye gitu. Iya. Benar. Wow, thank you banget buat bertiga. Dan ini aku tahu pada saat semua yang lagi nonton di sini mulai tergelitik pasti pemikirannya. Jadi dan itu nggak apa-apa. Emang tujuannya sesi hari ini kayak gitu. Oke, aku mau ngobrol lagi nih biar makin kekilik pemikiran kita. Yuk, tadi Ayu ngobrol tentang toleransi itu, toleransi ID itu adalah nomor 4-nya Ayu, melindungi perbedaan. Ya, melindungi perbedaan. Tapi faktanya definisi toleransi itu seperti apa sih, Yuk? Apa sih yang mau dilindungin itu? Ya. Ini contoh paling sederhananya ya. Christopher kalau makan bubur diaduk apa enggak? Wah, aku tim campur. Aku udah pasti tim campur. Aku kalau ngeliat bubur rapih itu, maaf ya buat teman-teman yang tim nggak diaduk, nggak enak loh ngelihatnya. Nah, teman-teman. Penasaran Mbak Herni apa? Saya garis keras tidak diaduk. Nah, wah kita ini mempunyai perbedaan dasar. Kita berbeda kubu. Mbak Ayu nanya aku diaduk apa enggak? Iya Mbak Herni gimana? Aku nggak diaduk. Oh, berarti cuma aku doang yang tim aduk. Aku juga tim aduk. Aku tim aduk. Christopher tim aduk. Kita tim aduk juga. Oh iya. Kayaknya ini pembicaranya sengaja ya, di set 50-50 ya. Ada kemarin memang kita ada kuesioner bubur masing-masing ke rumahnya untuk kita. Oh, pantesan ini left wing, right wing gini ya konsepnya ya, tim aduk. Betul.
Nah, kenapa saya nanyain soal bubur diaduk sama enggak? Jadi kalau misalnya kita pakai si 4 skala tadi ya, Christopher ya. Jadi kalau skala yang pertama nih, ini kebetulan kita beda gitu ya. Ya udah, selama Christopher mau diaduk, serah lo. Selama lo nggak maksa gua makan buburnya harus diaduk. Level 2 adalah ya udah nih seneng nih ada teman yang berbeda gitu. Bahkan mungkin dalam konteks ini meskipun kita langsung saling ngebully gitu ya, kita sebenarnya seneng kan? Yes. Yang ketiga merayakan gitu. Saya belum pernah dengar sih ada festival bubur diaduk, tapi kalau misalnya ada dan Christopher ngajakin saya ke sana setelah pandemi gitu ya mungkin oke lah saya ikutan. Boleh lah saya ikutan datang lah. Nah yang keempat adalah melindungi. Jadi misalnya kayak gini nih ya. Misalnya kita lagi pergi nih ya after pandemi. Christopher kita berdua kita lagi pergi habis lari pagi gitu ya. Mungkin Christopher lari, saya naik mobil gitu. Terus kita berhenti di tukang bubur gitu. Dan ternyata tukang buburnya ini agak-agak eksklusif gitu. Dia hanya memberikan bubur untuk orang-orang yang buburnya tidak diaduk. Pokoknya kalau Christopher mau makan di sini, boleh asalkan diaduk. Asalkan nggak diaduk. Asalkan nggak diaduk gitu ya. Nah, sebagai nomor 4 nih, dalam bidang bubur diaduk dan tidak diaduk, saya nomor 4 nih. Ya kan? Nah, saya melindungi haknya Christopher. Karena orang-orang yang datang di sana pasti semuanya nggak diaduk dong. Nah, Christopher sebagai minoritas di sana, saya melindungi nih nomor 4. Saya mungkin bisa bilang nih ke bapaknya, Bapak nggak boleh diskriminatif sebagai tukang bubur. Bapak harus memberikan kebebasan orang mau makan bubur diaduk atau dia diaduk selama dia nggak ngerepotin orang lain gitu. Selama bayar ya kan. Kalau nggak bayar kan ngerepotin dia ya kan. Nah jadi terus dan kalau misalnya Bapak nggak mau, saya juga nggak mau makan di sini. In solidarity with my teman yang buburnya diaduk, saya nggak mau makan di sini. Nah itu definisi toleransi yang paling sederhana gitu ya di kepala saya itu adalah soal bubur diaduk dan nggak diaduk. Jadi menurut saya kalau kita levelnya hanya tadi yang level pertama gitu ya, sayang banget gitu. Ada banyak banget sebenarnya yang kita bisa kayak yang dibilang Mbak Herni tadi gitu, kita belajar untuk naik kelas. Karena kalau kita tidak mau naik kelas, susah banget buat menjaga toleransi di Indonesia yang memang beragam banget gitu ya. Mulai soal agama, etnis, pendapat, pasti beragam banget. Kita sekeluarga aja, kita pacaran aja sering berantem ya kan. Gimana caranya Indonesia sekian ratus juta orang gitu. Betul. Ya, pasti banyak banget perbedaan. Yes. Ini artinya juga tadi Ayu sempat menekankan bahwa toleransi itu bisa sampai selevel bubur ya artinya. Jadi antara bubur sama suku sama apa sama maksudnya kalau orang di Hari Pancasila orang mendengar Bhinneka Tunggal Ika, kita langsung mikirnya biasanya kita adalah negara yang mempunyai berbagai macam suku, berbagai macam tradisi, berbagai macam semuanya yang bersatu gitu kan. Tapi artinya bisa juga behavioral ya toleransi. Nggak hanya, tapi sampai sebatas apa nih kita, artinya mau kita jaga. Tadi kan Ayu sempat mention tentang apa namanya gun reform ya, gun reform di beberapa negara di luar Indonesia lah kayak gitu. Di situ boleh nggak Ayu dari 1 ke 4 atau sebenarnya stay aja di 1 terus karena untuk hal ini idealismenya Ayu kayak enggak, gue mau tetap di sini. Atau kita untuk menjadi toleransi harusnya dari 1 pun tetap naik kelas ke 4. Iya. What's the goal sebenarnya Ayu? Ya, ada lensa lain yang harus dipakai Christopher. Jadi ketika kita bicara soal toleransi, kan pendapat kita kan, kita toleran apa enggak itu kan kita menilai sesuatu, kita pakai kacamata kita gitu. Tapi kan tentu saja ada kacamata lain yang harus dipakai, yaitu kacamata kemanusiaan. Misalnya kacamata kemanusiaan, Karena kemanusiaan tuh harusnya universal ya, kita nggak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal gitu. Jadi kalau misalnya kenapa misalnya kayak soal gun reform tadi gitu, misalnya saya cenderung tidak setuju kalau misalnya orang boleh pakai senjata, karena saya melihat data dan faktanya bahwa kalau misalnya semakin ini dibuka, maka akan semakin besar kemungkinan dia mencelakai orang lain. Gitu. Karena daya bunuhnya senjata kan luar biasa ya, beda sama kayak orang punya gunting kuku gitu. Ya kan daya bunuhnya beda banget gitu sama senjata. Interesting choice of weapon, tapi aku ngerti poinnya. Bisa bener. Kalau kita naik pesawat kadang-kadang kita nggak boleh kan bawa gunting kuku yang ada alat kikirnya itu. It's also a weapon. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, secara toleransi ID
terlahir dan sudah berjuang melakukan ini, kondisinya kita in a glance itu gimana sih? Bisakah, apakah itu pertanyaannya salah? Bisakah kita menjawab toleransi Indonesia in a glance? Mungkin yang paling sederhana sebenarnya adalah, karena kalau misalnya kita melihat angka gitu ya, pasti banyak sih angka-angka kayak survei, mungkin indeks toleransi, indeks demokrasi gitu ya. Tapi mungkin yang paling sederhana adalah setiap kali ada kejadian intoleransi, tanya deh sama teman kita yang minoritas, how do you feel? Ketika dia merasa, udahlah biarin aja, yang penting nggak ribut, itu artinya intoleransi masih ada. Betul. Karena biasanya yang minoritas pasti memilih untuk ya udahlah kami yang ngalah. Wow, thank you for that. Terima kasih untuk jawabannya ya. Karena dengan situ aku rasa di teman-teman yang lagi nonton saat ini juga kepikiran, dan kalau aku ngelihat di muka-mukanya Naya sama Mbak Herni juga lagi, oke. Nih kena juga nih. Aku mau nanya ke Naya, Naya tuh salah satu dari karyanya Naya yang mungkin paling relevan yang aku tahu ya. Nanti Naya silahkan jawab lagi, adalah Imperfect the Series, Karir Cinta dan Timbangan. Ya, itu cocok banget sama aku. Kita suka ngomongin karir, suka ngomongin cinta, apalagi timbangan. Nah, kalau dari sendiri, kenapa mau mengangkat tema tentang perbedaan ini gitu loh? Aku penasaran gitu. Sementara kalau kita lihat film-film bergenre-genre tertentu lainnya tuh mungkin potentially bisa lebih melejit ya. Tapi kenapa mau ngangkat tema-tema seperti ini, Nay? Karena memang salah satu, jadi sebenarnya ketika Ernest kan bikin film Imperfect Series. Betul. Bikin film Imperfect yang Karir Cinta dan Timbangan. Lalu kemudian Ernest mau bikin Imperfect Series. Dan waktu itu ngontak gue sebagai sutradaranya. Ketika gue ketemu sama dia dan bertanya, ini seriesnya tentang apa gitu. Maksudnya kalau misalnya seriesnya menceritakan tentang melanjutkan kisah cinta yang ada di filmnya, gue kurang gitu tertarik. Gue tertarik sama justru si geng kosan ini yang merepresentasikan beauty standards dan juga suku dan ras dan agama dari Indonesia gitu. Kebetulan Eros juga bilang, oh iya gue juga emang mau bikinnya tentang si geng kosan ini. Akhirnya gue setuju lah gue langsung happy banget dan gue setuju untuk mengambil project ini. Karena buat gue salah satu cara untuk bisa mengkomunikasikan perbedaan dan melihat bagaimana sebenarnya pada akhirnya tuh yang kita butuhkan sebagai manusia itu adalah koneksi, bukan dari koneksi, kayak bagaimana koneksi tersebut tuh di luar batas background ataupun ras ataupun apapun itu gitu. Dan itu yang pengen gue angkat sebenarnya di Imperfect Series ini, karena sejujurnya kita udah banyak sekarang tuh banyak yang lack of it gitu menurut gue. Dari segi tontonan ataupun ketontonan kebanyakan rata-rata ya udah menceritakan tentang cinta ya cinta aja. Terus beauty standards-nya ya kita semua tahu beauty standards yang ada di TV itu seperti apa ya begitu aja. Gitu. Tapi justru gue pengen ngangkat gimana kalau peran utamanya itu dengan beauty standards yang baru, yang kita merayakan perbedaan dan juga merayakan kekurangan dan kelebihan kita melalui series ini. Nah, kata yang paling menarik, salah satu kata yang menarik tadi adalah beauty standards ya, yang beauty standards yang mau diangkat. Menurut Naya, ini salah satu challenge di Indonesia kah saat ini? Betul, iya, karena sekarang kita tuh udah punya stigma bahwa perempuan cantik itu harus kurus, harus putih, harus rambutnya lurus. Oke, sekarang mungkin rambut lurus enggak, karena wavy sekarang lagi in trend, which is good, bagus. Dan tan skin juga sekarang lagi trend, jadi bagus juga. Cuman kayak kita bisa melihat bahwa kayak contohnya ketika saya bicara sama salah satu pemeran saya gitu,
ketika kita reading, script reading kan saya juga banyak bertanya dan berdiskusi tentang keresahan yang mereka hadapi sehari-hari. Oke. Kayak banyak yang bahkan pemain saya sendiri merasa insecure dengan apa yang mereka punya. Jadi ini juga salah satu terapi juga buat mereka untuk bisa menerima diri mereka sendiri juga melalui series ini. Contohnya kayak nggak selalu perempuan itu harus kurus tinggi untuk bisa dapetin untuk bisa punya pacar. Sekarang cewek lucu juga menarik dan charming dan it's actually attractive gitu, cewek yang lucu gitu. Atau kayak cewek yang tan terus rambutnya keriting juga itu juga eksotis gitu. Dan ada juga orang yang memang suka dengan perempuan yang seperti itu gitu. Jadi nggak selalu harus sesuai dengan ketiplek apa yang selama ini dogma-dogma yang ditanamkan dari TV-TV kebanyakan gitu. Kita kan lihat dari apa yang kita tonton gitu, sehingga yang cantik tuh kayak gini ya karena yang di iklan sama yang di TV begini gitu. Tapi ini justru kita nge-break itu dengan mereka ini juga punya personality-nya masing-masing, punya charm-nya masing-masing, sehingga penonton bisa jatuh cinta sama apa adanya mereka gitu. Yes. Sebagai manusia. Jatuh cinta dengan apa adanya mereka, dan akhirnya juga tadi balik lagi ke yang Ayu bilang tadi bahwa mungkin masuk ke level 2-nya atau level 3 merayakan ya, bahwa ya boleh suka sama yang kurus, ya boleh suka sama yang keriting, ya boleh suka sama yang tan. Itu jadinya hak masing-masing dan silahkan rayakan dengan caranya masing-masing. Wow. Betul. Thank you banget. Dan aku senang banget loh dengar kata-kata bahwa ini menjadi terapi bagi yang main, malahan bahwa dengan dia masuk ke peran-perannya, dengan masuk di sebuah, aku rasa yang terjadi adalah mereka masuk ke sebuah environment di mana perbedaan ini, imperfection ini sangat amat dihargai, akhirnya mereka merasa bisa keluar dan bisa menjadi mereka seapa adanya mereka kan. Nah, you are doing something great here. Benar-benar thank you banget ya buat karya ini, dan menurutku buat semuanya juga yang belum nonton, go for it, nonton. Karena again, ini menjadi reflektifnya kita nih untuk bisa mencapai, atau malah bertanya aja deh, nggak usah mencapai dulu, bertanya, gue udah toleran belum sih gitu. Mbak Herni, hai Mbak Herni, kalau tadi kita udah melihat ya secara dari segi karya dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin dari beberapa teman-teman yang nonton adalah, tapi kalau lagi kerja tuh gimana sih? Penting mempunyai toleransi di dalam sebuah korporasi gitu. Iya, senang banget dengerin Mbak Ayu sama Naya tadi yang udah cerita mengenai bagaimana you guys is really pioneering about talking the difference, dengan berani gitu mengedepankan hal-hal yang tidak biasa. I think itu sangat inspiring lah buat saya, sangat menarik. Nah, kalau di korporasi itu Chris, korporasi itu sangat penting banget ya. Kenapa kita tuh kayak Unilever sendiri purpose-nya itu pengen membuat dunia itu lebih fair, lebih inklusif. Karena dengan dunia yang lebih fair dan lebih inklusif itu, dunia akan menjadi lebih baik. Kita akan lebih damai gitu. Dan memang lebih gampang kerja dengan orang yang sama kita yang mirip. Gitu. Tapi sebenarnya kita nggak lebih kreatif gitu. Problem sekarang kan lebih kompleks. Jadi setiap orang itu membawa kacamata dan melihat dunia dengan cara berbeda. Dengan bekerja dengan diverse group of people, itu akan memberikan solusi lebih baik gitu pada suatu masalah. Jadi kalau di korporasi itu banyak sekali masalah toleransi. Udah toleran sama belum ya pertanyaannya? Banyak sekali masalah toleransi yang harus kita latih gitu. Misalnya age tolerance gitu. Bagaimana orang muda bekerja sama orang yang udah senior, bagaimana yang udah senior yang udah jadi leader bekerja dengan yang muda, itu juga harus ada toleransinya. Cara kita berbicara berbeda. Mbak Herni pernah dibilang apa sama yang lebih tua? Mbak Herni kan geng muda, Mbak Herni. Misalnya apa ya? Ada stereotip mengenai anak-anak muda gitu, entitlement, nggak mau susah gitu. Itu juga kan nggak bisa kita menganggap sama gitu semua orang, bahwa kita harus mengenal dan nggak bisa kita menggunakan stereotip yang tidak secara kita sadari kita punya bias gitu, berpikir dan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah banyak banget age, culture gitu, jadi atau dari tempat-tempat yang berbeda gitu, bagaimana kita menjembatani perbedaan itu, bagaimana kita harus mentolerir orang lain.
Betul. Nah, di dalam kemarin aku ngelihat di beberapa berita bahwa menyambut hari lahir Pancasila ini Unilever Indonesia tuh buat komitmen ya. Membuat komitmen tentang equality, diversity dan inclusion. Perbedaannya komitmen ini apa nih ke depannya, Bu? Dengan yang sebelumnya atau yang sudah ada saat ini? Pertama saya milenial loh, jadi panggilnya Mbak. Oh iya, Mbak Herni, betul. Age tolerant ini akan kita lakukan. Di sinilah harus kita berizin. Aku masuk ke nomor 3 dan Mbak Herni masuk nomor 4, melindungi perbedaan age tolerant ini. Oke, jadi memang kita baru mengeluarkan komitmen baru yang sebenarnya adalah kelanjutan dari komitmen yang sebelumnya. Kayak misalnya pertama mengenai kita memastikan bahwa female itu pada tahun 2025 itu kontribusinya 50-50. Pada saat ini memang senior leaders atau board of directors di Unilever itu udah 60-50 gitu atau 50-50 overall, tapi kita pengennya di semua function. Ya, ada fungsi-fungsi di perusahaan yang banyakan male gitu kayak seperti sales atau supply chain gitu. Itu yang kita pupuk banget bagaimana kita mempunyai female leader gitu. Itu satu contoh. Contoh lainnya misalnya disabilities. Untuk female juga kita akan melakukan bystander intervention di mana kita akan melatih terutama garis depan kita gitu untuk bagaimana dia bisa handle kalau terjadi ada bullying atau intolerance di garis depan itu kan banyak sekali bisa terjadi juga. Terus komitmen keduanya mengenai disability. Atau Chris ada pertanyaan dulu dari situ? Iya, aku penasaran dengan tadi komitmen untuk. By the way, congratulations ya sudah mempunyai board of directors-nya udah sampai selevel itu. Tuh kan, ini aku rasa bener nggak dari Ayu sama dari Naya sendiri itu sebuah achievement ya mempunyai board of directors di mana female and male-nya itu udah sampai tadi 50-50 ya, Mbak Erni ya. 60-40 malah. 60-40 malahan cewek gitu kan. Banyakan ceweknya kayak gitu. Bener, kayak di ruangan ini 25-75 rasionya ya. Nah, itu menurutku sebuah achievement yang luar biasa dan banyak yang belum ke sana. Aku ada beberapa pertanyaan tentang dan goalnya pengen melebar. Sebenarnya ya, ini aku I'll be a bit blunt, Mbak Herni. Untungnya apa memang mempunyai 50-50 ini sebagai korporasi? Untungnya adalah bahwa kita tuh memiliki suara yang sama dari female atau male ya. Jadi di mana cara laki-laki melihat dunia itu berbeda dengan cara perempuan melihat dunia. Dan juga dari segi leadership mungkin perempuan akan membawa hal yang berbeda dengan pemimpin laki-laki. Gitu. Itu that's why makanya untuk bisnis itu akan lebih baik. Dan kita juga memberikan kesempatan bagi female leader untuk maju. Kita memberikan bukan opportunity tapi support. Kayak ada nursery lah, bagaimana caranya supaya female bisa tetap bekerja walaupun sudah punya anak. Gitu. Keren. Dan kalau tadi sempat mention tentang bystander intervention. Manusia awam bertemu dengan Chairman Diversity, Equality and Inclusion. Boleh dijelaskan bystander intervention itu apa sih sebenarnya Mbak Erni? Untuk kita-kita ini bystander, yang apa tuh gitu? Ya, bystander intervention itu memang adalah suatu ilmu di mana kita mau mengajarkan terutama orang-orang yang sering menerima hal-hal yang little bit intolerance ya, on day-to-day job seperti misalnya frontliner kita di sales. Bagaimana agar mereka bisa menghandle kalau ada kata-kata yang little bit agak bullying gitu atau bisa menjurus ke misalnya harassment gitu ya. Jadi how to handle it supaya tidak menjadi bahkan lebih buruk kan nanti memberikan efek psikologis yang tidak baik gitu, untuk tim kita di lapangan. Ini tuh dilakukan artinya melatih para teman-teman untuk bisa speak up salah satunya ya atau untuk benar-benar bukan jadi artinya untuk kita melatih silakan Mbak untuk mengenali juga gitu kadang-kadang kan hal-hal ini tuh dimulai dengan awareness gitu sometimes a joke gone too far gitu ya kita lagi bercanda tapi kebablasan gitu sampai sometimes terutama female merasa uncomfortable gitu tapi kita nggak tahu itu apa itu harassment apa bukan. Jadi kita juga untuk mengenali hal-hal tersebut gitu supaya kita bisa mencegah hal yang lebih buruk untuk terjadi.
Dan di sini, nih aku mau nanya ke Ayu, ini artinya pelatihan seperti inilah pelatihan-pelatihan yang membangun orang-orang menjadi nomor 4 tadi, melindungi perbedaan, betul kan? Iya. Betul nggak, Ayu? Exactly, makanya keren banget. Waktu saya pertama kali dengar soal Unilever punya bystander intervention, gila keren banget. Bahkan semangatnya aja ketika ada sesuatu gitu, kita harus mengintervensi. Karena ini mirip kayak yang pernah dibilangin sama Kang Irfan Amali gitu, dia adalah pendirinya Peace Generation. Dia bilang misalnya ini kita di kelas gitu ya, ada satu anak dibully, terus ada 4 anak yang bully, yang salah siapa? Boleh diulang sekali lagi, ada di kelas, ada di satu kelas dia misalnya ada 30 anak gitu ya, terus ada satu anak yang dibully, ada 4 anak nih yang sukanya ngebully, yang salah siapa? Yang membiarkan bullying itu terjadi. Exactly, benar. Jadi 25-nya yang salah, betul. Karena anak yang dibully adalah korban, anak yang ngebully itu juga pasti adalah korban. Orang itu kan sebenarnya nggak mungkin dia tiba-tiba lahir udah jahat, udah bullying gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya gitu. Dia adalah korban juga, perlu dibantuin agar dia nggak penuh dengan kebencian dan kemarahan dan apapun yang dia lakukan untuk ngebully gitu. Nah yang diem aja mayoritas nih, ngapain jadi bystander aja gitu. Harusnya punya kekuatan untuk menghentikan. Makanya keren banget waktu Christopher kemarin cerita tuh Mbak, bahwa Unilever punya bystander intervention. Keren. Ya, kita mau ini semuanya juga agar hal-hal ini kan sensitivity training ya. Itu kadang-kadang ini terjadi sama kita nggak aware, terjadi sama teman kita tidak yakin itu apaan, kita nggak yakin untuk melapor bahkan. Karena di Unilever juga ada code of business principle buat yang para manajemen staffnya itu di kantor pusat misalnya. Jadi anti bullying, anti harassment itu kalau terjadi juga kita bisa laporkan. Saya merasa dibully sama bos, merasa kata-katanya membuat kita mentally suffer gitu misalnya, psychologically suffering, itu juga bisa dilaporkan. Wow, keren. Dan ada pun caranya menjadi bystandernya kan, karena kalau kita nggak mungkin menstop. Kalau kita stopnya juga dengan apakah anarkis, apakah kita stopnya juga terlalu kayak nggak boleh lo langsung kita caranya bisa macam-macam. Jadi sebenarnya ini benar-benar mungkin heads off dan respect ya buat teman-teman di Unilever Indonesia, karena dengan cara ini ada cara yang betul untuk kita menjadi bystander dan untuk kita membantu orang-orang melindungi perbedaan ini gitu. Jadi keren banget Mbak Herni. Tadi Mbak Herni kemudian sempat mau lanjut cerita, monggo. Lanjutin lagi Mbak Herni, cerita tadi mau lanjut cerita apa lagi tentang komitmennya di memperingati Hari Pancasila 2021 ini? Ya, yang kedua itu adalah kita akan memastikan bahwa kantor kita tuh 100% itu accessible buat para kaum difabel, ya buat person with disabilities. Itu yang pertama dan mengenai disabilities. Yang kedua juga kita mau memberikan beasiswa terhadap 5 person with disabilities yang nanti kita akan follow up gitu. Kita berikan akses untuk pekerjaan yang ada di Unilever. Oh, jadi tunggu. Beasiswanya buat 5 teman disabilitas dan akan komit untuk masuk di Unilever? Kita akan berikan akses tentunya. Kita harus tetap fair, kita harus tes, kita carikan tempat yang sesuai gitu dengan di Unilever, yes. Wow, keren. Karena satu hal yang ini saya juga suka ngobrol-ngobrol dengan teman-teman penggiat gerakan disabilitas, toleransi disabilitas. Memang beberapa challenge-nya juga bukan hanya edukasinya, tapi pekerjaannya aja ya. Kalau ini saya sedikit pertanyaannya mungkin nyerong sedikit Mbak Herni. Tapi artinya juga Mbak Herni akan mempersiapkan teman-teman karyawan di dalam untuk bisa tadi artinya bekerja sama karena juga ada cara-cara baru kan. Pasti ini ada disinilah mungkin yang tadinya cuman seneng kita ada teman-teman disabilitas bisa kerja, tapi kita belum to the point di mana tadi melindungi perbedaan, artinya ada sistem baru, ada cara way of working yang berbeda kayak gitu. Jadi betul, well done untuk itu ya, dan well done dan sila lanjutkan karena menurut saya ini bukan hal yang mudah ini untuk dikerjakan, tapi harus dikerjakan kan. Betul, kayak kita mau buka gitu untuk person with disabilitas aja, susah gitu ya, karena banyak sekali person with disability ini bahkan nggak bisa masuk ke universitas gitu, karena tidak ada aksesnya. Jadi untuk kita memberi beasiswa, kita juga harus cek, siapkan universitasnya mana yang punya akses terhadap person with disabilitas gitu. Jadi jauh ke hulunya harus kita
persiapkan juga gitu, Chris. Oke. Good luck with that, Mbak Herni. Nah, tadi Naya sempat mention tentang karya-karya, memang gimana cara karya kita itu bisa membawa orang untuk mempunyai koneksi, bisa membawa orang kalau kita menggunakan bahasa scale kita hari ini, dari level 1, kedua, ketiga, keempat kita dengan karya-karyanya sendiri, including tentang iklan. Dan saya tahu nih, Unilever mempunyai ratusan brands atau mempunyai banyak banget brands yang memang ada. Itu saya tembak pertanyaannya adalah, komitmen melalui brands pun ada nggak? Atau memang ini corporate commitment saat ini, Mbak Herni? Ya, banyak sekali, Chris. Jadi itu adalah 2 hal yang tadi saya sebutkan. Untuk menghilangkan bias dan diskriminasi, bahkan saya juga tidak mention bahwa kita juga akan audit polisi kita di dalam perusahaan, apakah ada yang diskriminatif. Kita harus lihat ya, ada yang bias apa enggak. Nah, yang mengenai iklan atau brand-brand kita tentunya banyak sekali yang dilakukan oleh brand. Salah satunya adalah mengenai area women empowerment ya, yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ke depan kita akan meningkatkan diversity dalam iklan kita. Jadi tadi mungkin Mbak Naya bilang, kalau cantik itu harus rambut panjang, kulit putih, harus kurus gitu. Nah, jadi kita juga mau show more diverse talent di our advertising. Kayak misalnya kalau ceritanya fall in love is not only with orang-orang yang cantik, everybody can fall in love kan gitu ya. Jadi kemudian juga bagaimana dengan talent dari eastern part of Indonesia gitu. Kenapa iklan tuh kok kayaknya orang Jawa semua atau orang Sumatera paling banter. Jadi we need to show more people yang lebih diverse di dalam komunikasi kita supaya kita bisa menyuarakan suara-suara yang jarang terdengar gitu di media kita terutama. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.